Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau sharing informasi buat teman-teman yang lagi galau atau lagi bingung mau naik merbabu lewat Selo atau lewat Swanting. Baik itu pertimbangannya dari segi view-nya atau dari segi medan dan jalurnya. Nah, di sini saya akan coba berikan semua informasinya ke teman-teman yang tentunya ini juga berdasarkan pengalaman saya setelah berkali-kali mendaki Gunung Merbabu ya teman-teman. Tapi sebelumnya silakan teman-teman tekan dulu tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa berkembang dengan baik ke depannya dan bermanfaat juga buat teman-teman dalam membahas segala sesuatunya seputar petualangan. Nah, pembahasan ini saya membaginya menjadi 3 bagian ya teman-teman, yaitu dari segi lokasi base camp-nya, dari segi jalur atau medannya, dan dari segi view atau pemandangannya. Nah, yang pertama dari segi lokasi base camp-nya. Lokasi base camp Selo ada di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian base camp Swanting ada di eh, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ya teman-teman. Dan kedua base camp ini dapat diakses dengan mudah oleh kendaraan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang naik kendaraan umum nggak perlu khawatir, teman-teman bisa sampai di base camp ini dengan mudah. Kemudian buat yang naik motor, naik mobil pribadi atau bahkan yang rombongan juga bisa ya naik naik kendaraan yang agak besar seperti elep itu masih masih dapat dilalui sampai base camp dan terdapat juga tempat parkir yang cukup banyak di base camp ini ya teman-teman. Kemudian dari fasilitas yang ada di base camp ini, teman-teman juga nggak perlu khawatir karena rata-rata buka 24 jam base campnya. Dan teman-teman yang mau istirahat dulu juga bisa menginap gratis di sini. Asalkan jangan lupa untuk pesan makan dan minum di base camp yang teman-teman tinggalin ya. Nah, kemudian kalau dari kebutuhan toilet itu teman-teman juga nggak perlu khawatir. Kedua base camp ini memadai urusan toiletnya. Terus buat teman-teman yang kurang nih alat pendakiannya, di kedua base camp ini juga terdapat persewaan alat pendakian, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Lalu untuk porter, buat teman-teman yang butuh porter, di kedua base camp ini juga sama-sama menyediakan porter jika teman-teman butuh. Jadi intinya kedua base camp ini kalau dari base campnya sama-sama lengkap, sama-sama mudah diakses ya teman-teman. Kemudian dari segi jalurnya atau medannya, saya pecah menjadi 2 kategori ya teman-teman, yaitu dari base camp ke area camp yang ideal, kemudian dari area camp ke puncak. Nah, area camp yang ideal maksud saya adalah area camp yang ketika besok untuk ke puncaknya itu tidak terlalu jauh ya teman-teman, dan untuk dari base campnya sendiri pun tidak terlalu panjang menuju area camp ini. Nah, kalau untuk jalur slow sendiri, dari base camp sampai ke area camp itu bisa dibilang persentasenya itu 50% landai, 50%-nya lagi mulai menanjak dan terjal ya teman-teman, apalagi setelah menjelang ke area campnya. Nah, kalau untuk durasi pendakiannya, kalau saya ukur rata-rata itu ada di antara 4 sampai 6 jam ya rata-rata ya teman-teman, tapi ini juga tergantung dari kecepatan langkah teman-teman. Cuma rata-rata segitu 4 sampai 6 jam. Nah, kalau untuk Swanting, jalur Swanting dari base camp itu teman-teman nggak langsung masuk pintu hutan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus jalan kaki dulu, lewatin aspal, lewat rumah-rumah, lewat ladang, baru teman-teman ketemu pintu rimbanya atau pintu hutannya. Beda dengan Selo yang dari base campnya itu cuma jalan sedikit aja udah langsung pintu hutan. Nah, makanya saran saya buat teman-teman yang lewat Swanting itu naik ojek dulu sampai ke pintu rimbanya ya teman-teman. Cuma Rp10.000 sekali jalan. Nah, kembali ke pembahasan jalurnya. Untuk jalur Swanting dari pintu rimba sampai ke area camp ini bisa dibilang persentasenya itu 20% landai, 80% nanjak atau terjal ya teman-teman. Jadi lebih banyak terjalnya kalau lewat Swanting ini. Nah, untuk durasi pendakian ya, rata-rata saya ukur antara 5 sampai 8 jam untuk sampai ke area campnya teman-teman. Kemudian kalau dari area camp sampai ke puncak, kalau lewat jalur Selo itu kurang lebih persentasenya 20% landai, 80% curam atau terjal ya teman-teman. Jadi cuma sebentar aja kita akan menghadapi jalur yang landai sampai Sabana 2, baru perjalanan akan sangat terjal sampai ke puncak.
Nah, kalau lewat Swanting dari area camp sampai ke puncak itu awal-awalnya langsung tanjakan curam ya teman-teman. Jadi teman-teman langsung tanjakan yang terjal. Baru nanti setelah mau sampai puncak, teman-teman akan menemukan jalur yang udah agak landai. Persentasenya menurut saya sama, 20% landai, 80%-nya terjal. Nah, itu kalau dari sisi medannya. Nah, jadi kalau ditanya enakan mana, ini tergantung ya teman-teman. Kalau buat teman-teman yang sering mendaki, mungkin lewat Swanting nggak masalah. Tapi buat teman-teman yang baru pemula, apalagi sama sekali nggak naik gunung, sama sekali belum pernah naik gunung, saran saya lewat Solo aja ya teman-teman, karena jalurnya untuk awal-awalnya itu nggak bikin kaget dan nggak bikin kita cepet lelah, jadi bisa enjoy, bisa menikmati perjalanan. Nah, tapi kalau buat teman-teman pemula yang mungkin fisiknya bagus atau persiapan fisiknya juga bagus, udah mateng sebelum hari H pendakian, nggak ada salahnya juga sih teman-teman lewat jalur Swanting. Nah, kemudian yang terakhir dari segi view-nya nih teman-teman. Kalau dari jalur Selo, dari base camp sampai ke area camping, itu masih didominasi oleh pepohonan ya teman-teman sampai pos 2. Kemudian dari pos 2 menjelang pos 3 itu baru mulai agak terbuka, dan dari pos 3 sampai ke area camp sampai Sabana 1 baru pemandangannya sudah mulai lebar, teman-teman bisa melihat kegagahan Gunung Merapi juga di situ. Nah, lalu kalau dari jalur Swanting dari base camp sampai ke area camp, sama hampir sama seperti Selo ya teman-teman, dari awal masih habitat pepohonan. Setelah pos 2 dan menjelang pos 3 menjelang area camp baru teman-teman melihat pemandangan terbuka dan melihat kegagahan Gunung Merapi juga. Kemudian kalau dari area camp sampai ke puncaknya, kalau dari jalur Selo untuk area campnya sendiri, Sabana 1 itu uh, udah bagus ya teman-teman, pemandangannya udah banyak savana dan kita juga bisa melihat kegagahan Gunung Merapi di depan mata kita. Kemudian untuk perjalanan summit dari area camp Selo ini ya teman-teman, Sabana 1 sampai ke puncak, itu teman-teman akan kebanyakan melihat hamparan savana ya teman-teman, rerumputan savana. Kalau beruntung teman-teman juga bisa ngelihat lautan awan kalau lagi bagus cuacanya. Dan buat teman-teman yang misalkan ketinggalan sunrise pada saat summit, teman-teman juga bisa melihat sunrise di pertengahan jalan kalau teman-teman lewat via Selo ini. Kemudian untuk Swanting, kalau dari area camp sampai puncaknya ini rata-rata savana juga ya teman-teman. Cuma rata-rata savananya berbukit-bukit ya teman-teman. Jadi tidak seperti Selo yang kebanyakan hamparan savana, tapi kalau untuk Swanting lebih ke arah bukit-bukit savana yang teman-teman lihat dan jurang-jurang yang luas gitu ya teman-teman. Kalau dari segi kita melihat kegagahan Gunung Merapi, via Swanting ini lebih kelihatan lebih besar, lebih gagah ya teman-teman Gunung Merapinya dibandingkan lewat Selo. Nah, jadi intinya kalau dari sisi view-nya, kalau ditanya bagusan mana, ini relatif ya teman-teman, tergantung dari motivasi teman-teman, keinginan teman-teman naik merbabu ini pengen ngelihat apa. Kalau pengen melihat hamparan savana yang luas, teman-teman pengen berada di savananya itu sendiri, pengen ngelihat rerumputan yang kalau kena angin bergoyang dan cantik, teman-teman bisa pilih Selo. Kemudian kalau view yang melihat bukit-bukit savana yang tinggi menjulang, terus Gunung Merapi yang gagah, melihat jurang-jurang yang luas, nah teman-teman bisa pilih yang via Swanting. Nah, mungkin segini dulu aja teman-teman informasi yang bisa saya berikan. Semoga ini bisa menjadi pencerahan ya buat teman-teman, jadi nggak bingung lagi, karena teman-teman udah bisa menentukan sesuai dengan karakter dan keinginan teman-teman mau via Selo atau via Swanting. Buat teman-teman yang mau nambah referensi, saya juga punya video pendakian merbabu via Selo dan merbabu via Swanting ya teman-teman, untuk menambah referensi teman-teman sehingga bisa melengkapi dan teman-teman bisa semakin mantap mau lewat mana. Oh ya teman-teman, untuk registrasi pendakian merbabu ini jangan lupa kita harus booking online dulu dan bayar online ya teman-teman untuk peraturannya sekarang. Mungkin di beberapa hari ke depan saya juga akan bikin video tutorialnya cara registrasi pendakian merbabu dan tips-tipsnya mendapatkan kuota ya teman-teman. Jadi silakan subscribe channel Teman Bertualang ini supaya teman-teman bisa mendapatkan info yang lebih banyak dan bermanfaat seputar petualangan. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat.
Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.